Nah, saya sudah saat menggunakan Office, ya. Jadi nanti sudah bisa gunakan aksesnya seperti ini menunya ya. Bisa dari sesio nih, oke kelihatan. Aksesnya lewat menu ini, ya. Yang kedua sudah bisa pakai klik kanan. Nah kalau klik kanan ini akan berbeda. Jadi kalau saya punya menu nih, ya. Ini menunya seperti ini ya. Saya perbesar dulu deh ininya. Kasih fontnya, kalau nggak dari layarnya saya perbesar. Oke, saya menu ya, ada menunya. Menunya ini saya punya teks nih, ya. Nah, kalau saya klik sini, kalau kita pakai klik kanan, ini menunya seperti ini, ya. Kalau saya ada insert picture, ya, picture, ya, ini saya punya gambar nih, ya, punya gambar seperti ini. Saya perbesar, gambarnya perkecil ya, nih. Kalau saya klik kanan di sini, lihat menunya akan berbeda. Ya, menunya berbeda. Jadi kalau saya klik seperti ini, ya, ini kalau saya punya teks nih, ya, teks ini, ya, saya perbesar seperti ini. Ya, nah, saudara perhatikan ini, menunya akan berbeda ya. Ini copy, cut, ini mengenai font. Hubungannya dengan font. Tapi kalau saya pilih gambar, dia akan berhubungan dengan gambar. Ya, beberapa menu yang nggak muncul ya ininya. Nah, satu lagi di Office itu ada yang menunya segini, akan muncul otomatis. Ya, perhatikan kalau saya klik nih di sini, ini tetap di home ya. Kalau saya klik ini gambar nih, double klik, dia akan langsung muncul nih. Ya. Hubungan yang mengenai gambar, ada formatnya. Ya, otomatis. Kalau saya kembali lagi, dia balik lagi ini home ya. Jadi kalau pokoknya kalau mau ngedit gambar, tinggal di double klik aja. Ya. Jadi tadi saya gunakan klik kiri untuk milih menu, klik kanan ini buat milih menu yang kanan ini. Kalau double klik, ya double klik dia langsung muncul. Contoh lagi, saya misalnya punya aplikasi, misalnya tadi saya gunakan picture ya, saya gunakan misalnya shape aja ya. Shape ya, mungkin shape sama deh, smart art aja ya, smart art. Saya bikin nih smart art itu buat ilustrasi lah seperti ini ya. Saya buat 1, 2, 3, 4 gitu ya, seperti ini. Nah ini smart art. Ya oke, saya close ya. Nah ini menu di sini ya. Kalau saya klik di sini, double klik, admit ya. Saya double klik ya, double klik, klik. Nah perhatikan ini menunya. Menunya nanti bertambah, ya. Menunya akan loncat ke hubungan dengan smart art. Ada desain, ada format tuh. Ya, kalau saya klik lagi nanti dia kembali lagi, tergantung menunya. Nah itu yang perlu sudah gunakan ya. Jadi sudah bisa gunakan klik kiri. Klik kiri ini biasanya buat milih ya, menggerakkan kursor. Terus bisa pakai klik kanan nanti buat menu yang right ya, atau pop up ya, menu klik kanan, ini klik ganda nih, klik ganda mouse-nya ya, klik kiri mouse-nya ya. Nah contoh lagi saya tunjukkan lagi, saya misalnya buka table ya, saya insert table ya. Nah insert table, nah contoh ya table nih, saya punya table nih ya. Ketika saya klik sini tuh ya, atau di double klik gitu ya, nah langsung dia muncul ke sini hubungan dengan table-nya. Seperti itu ya. Jadi kalau saudara pengen cepat nih cari menunya gitu kan ya, pilih aja objeknya, double klik aja objeknya, dia nanti yang langsung loncat. Kadang-kadang kita bingung ketika kita misalnya mau set nih, saya punya table nih, gimana ya, table ngatur-ngaturnya boleh pakai klik kanan gitu ya, ini pakai klik kanan juga bisa pakai table properties boleh ya, atau saudara pakai kayak gini, double klik di sininya, nah, langsung muncul ya. Ada menu desain sama layout. Kalau saya klik nanti menunya hilang dong sebetulnya. Ya. Menunya hilang. Ya, kalau saya double klik tuh muncul ya. Oke. Cukup jelas ya itu ya. Itu untuk akses menu. Oke, sekarang saya masuk ke materinya ya. Sebenarnya nanti ada menu yang lain lagi. Saudara kalau mau ini ada sebelumnya sini ada quick access menu.
Ya, ini nanti sudah nyoba-nyoba lah. Jadi kita menu-menu yang sering digunakan kita bisa tambah-tambah di sini ya. Menunya saya tunjukin aja sebentar ya. More comments ya, yang di atas ini ya. Nah, ini adalah menu-menu yang sering kita gunakan. Ya, menu-menu yang sering kita gunakan. Tetapi ini menunya ya. Jadi kalau kita pilih seluruh komennya, ini sudah terlalu banyak sekali nih, menunya. Nih, dari A sampai Z. Nggak tahu saudara pernah pakai semua, nggak ini ya, teman-teman pernah pakai, nggak gitu kan ya. Apalagi nanti di Excel akan banyak sekali. Ya. Tuh, menunya banyak sekali ya. Banyak sekali, oke. Nah, ini bisa dipilih, misalnya saya sering pakai apa gitu kan ya, misalnya pakai gradient, tinggal ditambahin ke sini gitu kan ya, di add, ya, close. Nah, nanti kita punya menu nih, satu lagi nih, gradient. Kalau ingin nambah-nambah menu ya, jadi kalau menu-menu yang sering digunakan bisa ditambahkan ini di quick access toolbar, ya. Oke, itu beberapa menu, ini menu utamanya atau ribbon menu. Kalau klik kanan ini pop up menu, ya. Nah, ini ada menu yang menggunakan quick access menu, ya. Oke. Sekarang saya masuk ke materinya sebentar ya, masuk materinya. Saya buka dulu aplikasinya dulu sebentar ya. Nah, hari ini kita akan nyoba yang ini. Dari pertemuan 2. Oke. Font nggak masalah, nanti sudah bisa lihat ya ininya, fontnya, indentation. Oke, indentasi, saya jelasin indentasi aja dulu. Saya masuk ke latihannya ya, ke latihannya dulu. Saya bisa buka latihan di Google Classroom-nya. Oke, di pertemuan 2 ini ada latihan, sudah bisa nanti gunakan Classroom-nya. Ini pertemuan 2. Nah, ini ada latihannya, sudah nanti dibuka aja, latihan 2, praktikum 2. 2 sama 3 ya, hari ini kita kerjakan ini. Oke, di sini, nah ini sudah bikin font seperti ini ya, ini mah gampang lah fontnya. Terus nanti tinggal ngikutin aja, teksnya boleh dikopas aja, ininya tinggal pakai subscript, superscript ya, seperti ini. Nah, ini ada ini, ngatur paragraf, saya copy dulu aja dulu latihannya ya, latihan satunya ini. Ini bisa dikopas, teksnya bisa dikopas. Copy aja ya. Oke, saya buat dokumen baru. File new. Saya paste ya. Oke. Ini teksnya. Nah, kita rapikan dulu. Ini sudah bisa lihat nih kalau copy dari PDF tuh ada enter-enter nih. Ini untuk munculin gini, kelihatan nih enter-enternya. Ada show nih, hide ya. Oke. Saya munculkan dulu, enternya aku buang ya. Ini supaya nanti tulisannya bagus. Yes. Saya perbesar dulu teksnya, fontnya saya perbesar, kasih 20 ya, supaya kelihatan. Nah, ini sudah bisa lihat nih ya, spacingnya. Kalau copy paste. Oke, ini paragraf 1, ini paragraf 2-nya. Oke, we will use ini. Saya ambil. Pak, ini laptopnya nge-lag ya, Pak? Kenapa? Share screen-nya nggak jalan, Pak?
Share screen-nya nggak jalan? Oh iya ya, share screen-nya nggak jalan ya, kenapa Oh, ini? Bapak share screen ini bukan share screen semua ya, Pak, tapi Oh, hanya sorry, Word. sorry, sorry. Share screen-nya saya pakai yang semua ya. Oke, yang semua. Oke, ini muncul. Saya Muncul, Pak. tadi pakai yang ini ya. Oke, tadi saya pakai yang Word-nya ini. Ini udah ya, share screen-nya udah muncul ya. Saya ngopi dari sini teman-teman. Yang ini saya copy nih. Kita masuk ke praktikum 2 nih. Kalau yang ini kan sudah bisa jelasin nih. Ya, gampang lah ini. Hanya font aja. Nah, sekarang yang ini nih, ngatur paragraf ya. Ngatur paragraf. Jadi yang susah-susahnya aja yang ini. Nah, saya sudah punya paragraf, kopas dari sana ya. Ini sudah lihat nih ada ininya. Jadi kalau copy dari PDF, itu kan nanti banyak itunya, tanda-tanda enternya ya. Contoh tadi saya ngopas ini seperti ini ya. Nah ini kopas nih, kopas dari itu. Nah ini enternya sudah kan nggak kelihatan nih kayak gini. Ini dia muncul ini, show hide. Jadi simbol-simbol khusus ya, format-format simbol untuk format ya. Nah, muncul ya, ininya nanti dihapusin gitu kan supaya rapi gitunya. Kalau kopas dari PDF memang kayak gitu. Ya ini buang-buangin ya. Oke. Nah ini saya sudah rapi nih, sudah rapi. Saya ada di sini. Saya punya dua paragraf ya. Ini paragraf yang ini saya kasih warna aja ya supaya kelihatan. Yang kuning ini satu paragraf yang kedua. Ya, paragraf kedua. Ya, saya kasih warnanya hijau misalnya ya, hijau. Nah ini S. Bentar. Saya kasih hijau ya. Oke. Nah, ini paragraf 1 dan 2. Bagaimana kita ngatur paragraf ini? Ngatur paragraf ini di soal yang sini. Ya. Salin kedua paragraf di atas ini, sudah gunakan spacing before sama spacing after. Nah, before itu apa? Before itu gini. Spacing before itu adalah spasi yang diberikan sebelum paragraf ini dimulai. Nah, contohnya gini ya. Nah, kalau after berarti setelah paragraf ini. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah supaya kita melihat tulisan ini ya, tulisan ini jarak antar paragrafnya itu berbeda ya. Nah, saya tunjukin dulu kalau saudara nggak setting gitu kan ya. Settingnya ini kan udah setting sama ininya ya. Saya buat 0 ya. Misalnya ini multiple, lainnya saya pakai single ya, single. Saudara perhatikan nih teksnya. Ini saya bisa atur pakai justify kiri kanan ya. Saudara perhatikan jaraknya sama semua. Ya, jarak antar baris ini antar baris ini sama jarak antar paragraf. Ini saudara perhatikan yang kuning sama hijaunya. Sama ya. Nah, ini kalau saudara buat seperti ini, tulisan seperti ini nanti capek bacanya. Ya. Bacanya capek. Saudara perhatikan kalau di majalah, di koran itu tulisannya waduh banyak sekali, tapi enak sebetulnya dibacanya gitu kan ya. Kenapa? Karena dia ngatur jarak antar paragrafnya selain jarak antar barisnya ya. Oke, saya akan atur nih. Saya matikan dulu ininya supaya nggak bingung ya. Oke. Saya blok ya. Nah, ini cara ngebloknya gitu ya, saudara tinggal gini ya. Blok gitu kan, blok. Saya atur nih paragrafnya. Saya atur before-nya aja dulu ya, supaya kelihatan. Saya before-nya agak besar aja misalnya, supaya kasih 18. Saudara perhatikan nih. Ya. Di sini, langsung otomatis muncul. Spasi, ya, ada spasi sebelum paragraf ini dimulai. Itu adalah spacing before. Ya. Nah, kalau saya lihat ini tombol nggak ada tombol enter. Biasanya kan kalau kita ngetik enternya jadi 2 kali gitu. Ya, bikin enternya. Nah, ini bisa diatur. Ini spacing before. Ya. Nah, sekarang kalau spacing after seperti apa? Spacing after. Paragraf sini, ya. Kalau after itu sesudahnya. Jadi kita nempatkan sesudahnya. Nah, mana yang diatur tergantung ya. Ini saya buat 0 dulu ya. Saya buat 0 dulu. Kalau poin ini artinya 72 poin itu kira-kira 1 inci.
Ya, jadi surveinya A tuh ininya. After nih ya. Nah, lihat after tuh ada di bawahnya tuh. Jadi kalau begitu paragraf selesai, ada sudah menekan tombol enter, dia nambahkan tuh di bawahnya. Nah, kalau saya blok baru kelihatan tuh. Ya, warnanya abu nih. Ya, ini spacing after. Kalau yang di depan spacing before. Boleh nggak saya atur spacing after dan before-nya? Boleh, gitu kan ya. Sudah bisa nanti bisa ngatur. Itu spacing ya. Spacing after, spacing before. Sebentar. Saya aktifin dulu. Biar saya ya. Oke. Itu spacing after sama spacing before. Nah, sekarang jarak antar baris ya. Tadi jarak antar baris sudah bisa ngatur nih jarak antar baris 1,5 gitu kan ya. Ini saya atur misalnya. Sebentar. Ini harus diblok dulu. Sudah blok dulu. Ya, blok dulu. Cara ini kan ada soal di sini nih. Sudah minta ngerjakan nomor 1. Ya, ini nomor 1. Sudah ini kopas dulu ini soalnya. Nanti tinggal yang A nih. Saya gini ya. Saya kerjain dulu. Saya blok dulu deh. Copy ya. Nah, saya kerjain di bawahnya ya. Bentar, ini yang tadi udah saya kerjain. Paste. Nah, ini soal nomor 1 gitu. Nah, kan ini saya udah punya nih asalnya. Ini sudah tinggal copy, gitu ya, copy. Kemudian saya taruh di bawahnya nih. Ini jawabannya ya, jawabannya. Ini teh kadang-kadang suka gini, ini enternya dibuang ya, supaya nggak bingung. Sudah. Nah, sudah bisa buat di sini, tinggal saya paste ya, paste. Nah, ini teksnya ya, ini yang A. A diminta adalah spacing before-nya dan spacing-nya berapa ini teh? Spacing-nya, spacing after-nya 10. Ya, before-nya 12, ini 10. Ya udah sudah ini. Blok aja gini. Boleh pakai klik kanan ya, atau pakai menu ini ya, saya paragraf. Before-nya 12, sudah kasih 12, ini after-nya 10. Udah, soal nomor 1 udah selesai. Yang A tadi. Ya. Nah, nanti yang ini, yang B-nya, soalnya ketimpa nih. Ya. Sekarang yang B-nya. B-nya adalah salin kedua paragraf ini, line spacing-nya 1,5. Ya, sudah tinggal kopas saja lagi gitu. Ininya. Ke soal yang ini sebetulnya ya. Nah, yang aslinya ini. Ini aslinya kan ini ya, supaya kelihatan. Ini tadi paragrafnya dia masih single, ininya off. Nah, sudah kopas dari sini, ini copy. Nanti di pas, ini latihan buat latihan sudah kopas, ya copy paste gitu kan ya. Copy, ya ini saya pakai klik kanan ya supaya cepat ya. Saya kerja ke nomor B nih, yang B. Sudah taruh di bawahnya. Paste, ya paste value. Oke, saya blok nih ini. Diminta 1,5. Nah, 1,5 sudah tinggal atur nih paragraf 1,5. 1,5 line ya. Oke, ininya kasih 0 aja, kasih 0 supaya kelihatan. Ini 1,5. Oke, sekarang nanti soal yang C ya, first line. Oke, first line dan seterusnya ya. Nah, saya mau jelasin sekarang first line-nya. Nah, di sini saya kembali ke soal ininya aja. First line itu biasanya kalau awal paragraf suka ngetik tab gini ya. Tab, nah gitu ya. Terus nanti paragraf kedua saya tab gitu ya. Tab kayak gitu. Ya. Nah, sebetulnya nggak usah pakai tab kayak gitu kan ya. Ngetik aja biasa. Tapi saudara atur first line-nya. Ini paragraf yang umum. First line itu berarti paragraf ini. Asal kita lihat ya.
Nah, ini jenis paragrafnya. Sudah bisa lihat nih. First line tuh yang ini. Nah, yang ini ya, spesial. Ini first line nih. Nah, kelihatan ya. Yang ini contohnya di sini. Nah, baris pertama dia menjorok. Nah, first line-nya berapa? Ini bisa pakai sentimeter, bisa pakai inci ya gitu. Atur aja. Nah, ini first line tuh. Jadi ngaturnya bisa dari sini. Sudah bisa ngatur dari sini. Saya kembalikan lagi, Ctrl Z ya. Balikin. Bisa ngatur dari sini, atau bisa ngaturnya dari sini nih. Mistarnya. Tuh. Ini yang disebut dengan first line, indent. Jadi baris pertamanya yang nanti berbeda. Ya, nah, bisa ngatur dari sini. Nah, saya balikin lagi ya. Nah, ada juga namanya hanging indent. Itu paragraf yang umum. Hanging indent tuh sudah bisa masuk menu tadi ya, atau lewat sini ya. Nah, saya coba blok ya ininya. Saya blok ya. Nanti sudah bisa pelajari lagi paragraf, masuk paragraf. Nah, ini di spesial. Ini ada hanging. Lihat. Baris pertamanya biasa, tapi baris kedua dan seterusnya dia menggantung. Nah, ini paragraf gantung. Ini biasanya digunakan untuk daftar pustaka. Bikin daftar pustaka. Ya. Jadi bisa pilih menu ini, bisa pakai caranya kayak gini juga. Saya batalin lagi ya, Ctrl Z ya. Nah, sudah bisa pakai yang keduanya nih. Ini ada 3 nih. Ada segitiga nih kebalik nih, ya. Ini buat first line ya. Kemudian yang kedua nih. Nah, kedua buat hanging. Sudah sorot ini nanti munculnya nanti hanging ya. Nah, ini ya, saya geser ya. Ntar ini hanging. Nah, ini bukan dua-duanya, ini salah. Harusnya yang tengahnya nih. Nah, ini hanging. Ya. Ini adalah jenis paragraf gantung. Ya. Oke, saya geser lagi, kembali lagi gitu kan. Nah, ini gesernya saya nekennya yang bawahnya, harusnya yang tengahnya. Ya. Nah, ada nanti namanya yang ini, saya blok lagi, ini itu hanging ya. Ada yang bentuknya seperti ini. Bentuknya tadi, nah ini left indentation. Ini biasanya buat quotation gitu kan ya. Saya set nih. Nah, ini perhatikan ininya. Sudah bisa lihat sebenarnya gampang nih belajarnya ya. Nah, bisa lihat ya. Nah, ini masuk ke dalam semuanya. Ya. Oke, saya batalkan. Nah, bisa juga pakai ini. Ini ada kotak nih. Kan ini ada icon nih. Icon first indent, ini hang indent, ini ada left indent nih. Yang paling bawah kotak-kotak kecilnya. Nah, suruh nyorotnya nanti mouse-nya mesti klik ini kan, klik. Nah, bergeser semua nih. Ya. Ini left indent, kalau ini right indent nih. Nah, gitu. Ya. Oke, nanti saudara bisa coba-coba ini. Itu soal yang nomor 2. Nah, ini balet-balet ini sudah gampang lah. Ini sudah bikin nanti jadi 3 kolom lah gini. Ini ada 3 kolom kan, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ya. Atau sudah bikin table juga boleh ya. Ngikutin ini. Nah, saya tunjukkan ya, itu soal ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak mengenai paragraf? Jadi bisa masuk lewat menu ini, bisa saudara gunakan pakai mistar ini. Kalau mistarnya nggak muncul, ini sudah bisa muncul di sini rule-nya. Ini mistarnya hilang tuh ya. Ya, sudah masuk ke view rule-nya ini. Ya. Mistarnya ya, mistarnya muncul. Oke, rule-nya ada ya. Oke, saya lanjut ke soal nomor ini, 2 ini. Ini mah gampang lah ini sudah bikinnya. Nah, sekarang yang ini nomor halaman. Ini yang orang jarang pakai. Kalau penomoran halaman kayak gini, ini gampang lah ya. Semua sama. Ya, saudara perhatikan nih penomoran halamannya sama. Semua sama, 1, 2, 3 terus gitu kan ya. Ini naruhnya di footer, ini bagian header, ini footer. Ya, kalau ini halaman satunya berbeda dengan halaman lainnya.
Kalau ini halaman ganjil genap, odd and even, ya, ganjil genap. Nah, kalau ini berdasarkan section. Jadi saya punya misalnya satu dokumen ini terdiri dari 5 bab. Bab 1 penomorannya seperti ini. Bab 2 penomoran seperti ini. Bab 3 penomoran, perhatikan beda-beda semua. Ya. Nah, saya akan demokan cepat ya, demokan ini cepat ya. Saudara perhatikan ininya ya. Nah, yang sering dipakai yang mana? Nanti kalau sudah buat laporan-laporan biasanya pakai yang ini. Ya. Nah, ada orang yang ngakalin dokumennya jadikan 5, boleh aja sih, tapi sebenarnya bisa jadi satu dokumen. Walaupun halamannya, perhatikan nih, ini halamannya mulai dari 1 lagi nih. Itu 1 lagi, bab 2 mulai 1 lagi gitu kan ya, tapi berbeda ininya. Oke, saya akan demokan 4 ini. So, nanti bisa lihat rekamannya ya kalau nggak jelas ya. Ini kan nanti kalau nggak keburu kan sudah bisa ngerjain buat di tugas ya. Oke. Saya masuk ke Microsoft Word-nya. File new. Nah, saya punya dokumen, saya perkecil dulu, ini layarnya ininya. Nah, ini dokumen saya ya, saya perkecil ya. Saya akan membuat beberapa dokumen, 5 halaman aja. Saya punya 5 halaman ya, saya punya 5 halaman nih. 5 halaman gimana, saya tekan Ctrl Enter aja sebelumnya. Tekan Ctrl Enter ke sini ya. Nah, sekarang mau bikin halaman. Ini adalah header bagian atas nih. Saya bisa lihat. Kalau saya double klik, kan tadi ini di Word itu banyaknya gini, double klik. Tuh, dia langsung muncul header. Saudara kalau milih header gimana dari menu? Nanti cari aja di layout-nya gitu kan ya. Di layout-nya. Nanti cari ada header. Layout atau di desain ya, menunya. Udahlah, saya paling enak pakai gini, double klik aja ya. Nah, langsung muncul ya menu desainnya ya, header footernya. Nah, itu di Office itu ajaibnya gitu. Kita pakai double klik di objeknya, dia nanti langsung aktif. Oke, saya perbesar ya. Saya perbesar headernya. Nah, saya ingin footernya bagian bawahnya nih. Saya ingin nomor halamannya ada di sini. Ya. Nah, kalau saya double klik lagi, ini menunya hilang ya. Nah, saya klik di bagian headernya, double klik ya, klik ganda, nih ke sini. Nah, footer saya ingin berikan nomor halaman. Nah, pakai ini aja, page number saya nempatin di bottom. Yang biasa aja ya. Ini nomor halaman saya. Langsung dia otomatis, kalau naruh di header, pakai ini ya, insert page number. Ini penomoran halaman yang biasa, gampang. Ya, oke. Nah, kalau saya lihat, ini nomor halamannya saya perbesar dulu ya, supaya nanti kelihatan. Saya fontnya kasih 24 aja, supaya kelihatan saat saya perkecil. Sudah lihat nomor halamannya ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Saya hanya bikin di footernya aja. Nah, yang kedua, model yang kedua adalah halaman satunya berbeda. Jadi saya tinggal klik yang ini nih. Ya. Ada halaman 2 tuh di sini. Saya batalin dulu, Ctrl Z. Saya bikin dokumen baru ya. Saya bikin dokumen baru. Ini yang ke-1. Nanti sudah save yang ke-1, saya bikin dokumen baru. Saya mau buat yang nomor 2. Saya tekan Ctrl Enter juga tuh 2, 3, 4. Jadi 5 halaman ya. Oke, saya buat double klik aja sini ya. Ini different first page. Jadi halaman satunya berbeda dengan yang lainnya. Ini model yang kedua. Saya klik ya. Nah, halamannya saya misalnya taruh di sini di footer nih. Page number-nya saya taruh di footer. Di bottom. Oke. Ini 1 ya. Saya perbesar font-nya supaya kelihatan nih. Nah, ya. Nah, halaman 1 nih ya. Halaman 2, ini saudara ngesetnya kalau pakai different page harus ngaturnya 2. Ya. Halaman ke-1 dan halaman keduanya. 2 dan sisanya. Ya, ini saya mau bikinnya di header. Yang ini ya. Kursor saya ada di sini.
Saya taruh di sini. Top. Ya, taruhnya di kanan. Nah, ini ya, ada halaman. Saya perbesar ya, fontnya kasih 36 ya, supaya kelihatan. Nah, kelihatan nggak? Ya, ini halaman 1, ini halaman 2, 3, 4. Karena saya menggunakan yang ini. Ini soal yang bentuknya yang B. Paragrafnya ini, ya, different first page. Nah, kita akan gunakan halaman ganjil genap. Ini yang biasa di buku. Ya, kalau buku bentuknya kayak gini, ganjil genap. Ya, ganjil genap. Ini seperti ini. Saya buat dokumen baru lagi, file new lagi. Oke. Nah, saya buat 5 halaman, Ctrl Enter, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, kasih 6 aja ya, supaya kelihatan ganjil genap. Nah, saya double klik di sini. Nah, saya gunakan ini. Nah, sudah perhatikan begitu saya klik nih. Lihat ini ya, ada out page, header, ada event page. Out, event, gitu kan. Jadi kalau out ini yang berlaku buat out ini. Ya, buat ganjil. Kayak gini genap. Ya, oke. Saya nomor halamannya mau terserah mau atas bawah ya. Misalnya saya mau di bawah ya, di atas ya. Misalnya saya mau buat nih halaman ya. Nah, saya boleh keterangan misalnya saya mau bikin buku misalnya. Ini saya judulnya ini Applikom. Saya fontnya perbesar dulu ya. Fontnya saya gedein, perbesar. Kasih 24, 36 aja ya supaya kelihatan. Ya, saya bikin nih Applikom misalnya. Kok kesini ngetiknya. Applikom. Ya, Applikom. Sama nomor halamannya saya buat ya. Taruh di page numbernya saya taruh di top kanan. Harus diperbesar deh ininya. Fontnya saya perbesar ya supaya kelihatan. Nah, ini ya. Nah, perhatikan 1 nih. 1, 3, 5 tuh. Ada ya. Dia letaknya ada di kanan. Misalnya ya. Yang ganjilnya sekarang yang genapnya saya taruh mau di sebelah kirinya, ya. Sebelah kiri saya taruh di sini ini kursornya. Berarti kita pakai page yang top juga tapi taruhnya sebelah kiri. Nah, saya fontnya perbesar ya supaya kelihatan. Nah, terlihat nggak? 1, 2 ya, 3, 4, 5, 6. Jadi halaman ganjilnya ini ada di sebelah kanan, halaman genapnya di sini. Ya. Jadi nanti kalau sudah lihat buku nih, buka buku nih. Nah, buku nanti bentuknya kayak gini nih. Saya perbesar ya. Nah, buku. Halaman ininya nih, nanti jadi kayak gini nih. Lihat 2 dan 3 ya. Kan kalau buku kayak gini. Ya. Nah, ini kan halaman depannya lah ya misalnya. Ini bukunya jadi kayak gini nih. Keterangannya kayak gini. Enak dilihat. Jadi halamannya ada di pojok kiri dan ada di pojok kanan ya. Jadi nanti kalau ada keterangan lah di sini ya. Misalnya saya tulis di sini Applikom gitu kan ya. Applikom. Tapi ini keterangannya di sini misalnya saya tambahin di depannya. Ini kursornya sebentar. Buku populer misalnya ya. Nah, ini saya perbesar di fontnya supaya kelihatan. Samain ya. Fontnya 36. Nah, gitu. Sudah perhatikan nih, ya. Nah, nanti kalau lihat buku nih kayak gini nih, biasanya buku-buku majalah gitu kan ya. Ada halaman kiri dan kanan. Ganjil dan genap. Ya. Jadi ganjil akan berlaku buat ganjil tuh. Kalau kita lihat ganjil tuh. Ya. Yang genap nih Applikom ada genap tuh. Jadi headernya akan ngikutin. Ya. Ganjil genap-genap. Ini yang bentuk yang ketiga. Ya. Ketiga gampang lah pakainya ya. Satu lagi saya bentuknya yang keempat. Jadi penomoran halamannya itu di setiap ini ya, di setiap bab. Oke, saya save, nanti sudah ini save, saya buat baru lagi ya.
Nanti saya ulang lagi kalau ada yang nggak jelas ya. Saya akan membuat halaman ini 25. 25 ya, 25. Saya tekan Ctrl Enter 24 kali. Tuwaga patma namju panpantu. Tuwaga patma namju panpantu. Tuwaga pat. 5. 25 enggak? Coba kita lihat, saya perkecil ya. Nah, kira-kira 55. Oh, kelebihan saya 1. Saya delete. Oke, 25 ya. Jadi saya punya 25 halaman. Ini saya akan gunakan bab 1 misalnya ya, paling gampang. Ini saya jadi bab 1, nanti halaman 6 sampai 10 bab 2, 11 sampai 15 bab 3, ini bab 4, ini bab 5. Ya. Nomornya beda-beda, tapi ini di dalam satu dokumen. Bagaimana caranya ya? Jadi kalau kita lihat di sini nih, yang ini nih, yang D ini ya. Yang D ini bagian D ya. Nah, sudah bab 1 ini punya nomor halamannya beda-beda. Nah, ini sudah harus membagi berdasarkan section. Nah, kalau nanti bikin laporan tugas akhir, biasanya menggunakan seperti ini ya, laporan tugas akhir, bikin jurnal seperti ini, bentuknya kayak gini. Jadi nanti dia punya section. Nah, satu section itu pengaturannya dia sendiri. Ya. Nah, nanti ini section 1 ya, ini sebut section 2, ini section 3 sampai section 5. Nah, bagaimana kita membagi section-section ini? Oke, saya kembali lagi ke Word-nya ya. Saya udah buat nih ininya. Oke. Caranya ya, saya harus membuat sectionnya. Nah, cara membuat sectionnya gimana? Cara buat sectionnya, langkah pertama saya bikin section-sectionnya. Nah, kalau kita double klik nih, ya gini. Nah, ini sectionnya semua jadi satu kesatuan, 25 halaman ini jadi satu kesatuan. Tadi kita yang sebelum-sebelumnya hanya bikin satu section. Nah, caranya, sekarang kita mau bikin section berikutnya ya. Jadi katakan halaman 6 ada di section kedua. Nanti halaman 11 ada section 3. Nah, halaman 16 section 4. Nanti 21 halaman section ke-5 gitu kan ya. Saya bikin 5 section. Nah, caranya gini. Caranya sudah adalah ke sini, ke bagian terakhir ini. Ya. Ke halaman ke-5 ya, halaman ke-5 ini. Kalau saya perlihatkan, ini sudah bisa lihat nih tombol enternya ya. Ini ada page break-nya ya, page break-nya ya. Oke, saya matikan ke sini. Nah, ini section break di sini, sudah masuk ke sini. Ada di menu, saya lupa menunya lagi ya, section. Oke, sudah masuk ke layout, ya. Nanti di layout ini, nah ini ada break. Ya, nah ini pilih yang next page. Nah, ini kita cara membuat section break. Ya, jadi di setiap akhir daripada section ini kita bikin ininya ya. Saya next ya, klik. Oke, kita akan lihat section break-nya udah berhasil belum. Sudah bisa ngeceknya dari sini. Nah, saya perbesar ya supaya kelihatan. Nah, lihat di halaman ke-5 ya. Tadi saya ini halaman 5 nih. Ya, ini lihat halaman 5 ya. Halaman 5 di sini. Nah, sudah lihat nih ada section break. Ya, klik itu. Nah, berarti sekarang saya akan membuat di halaman 10. Ya, halaman 10. Saya pakai cara yang lain ya, sama. Bukan cara yang lain, sama ini saya perbesar. Saya halaman 10. Halaman 10. Ini halaman 10 ya, halaman 10 ya. Sudah taruh di sini. Sama caranya masuk layout. Kita insert section break. Ke break ya. Break, pilih ini. Nah, ada di halaman 10 ya. Oke. Nah, kita mau lihat dulu sekarang ya. Saya lihat dulu. Saya akan double klik di sini. Sudah nanti akan melihat nih. Saya double klik nih bagian headernya atau bagian footernya. Lihat ini section 1 tuh. Ya.
Section 1 sampai halaman 5 ya, kita lihat ya, halaman 5. Ini halaman 4, ini sudah bisa lihat halaman di sini. Ini halaman 5 ya. Tuh halaman 5 masih sectionnya 1. Ya. Karena ada perintah section break ini, nanti dia akan berubah nih. Di sini tuh mulai di halaman 2 nih. Di 6 ini sectionnya 2. Sampai halaman 10 ya, kita lihat sampai halaman 10. 10. Halaman 10. Nah, ini halaman 10. Ini sudah section break 2. Ya, masih 2 ya. Sekarang ke 11 nih. Nah, 11 kan saya belum bikin section break. Halaman 11 nih. Udah 3 nih. Ini halaman berapa nih? Oh, ini saya salah. Harusnya ini section break-nya di halaman 10 nih. Ya, ini kelebihan 1. Nah, gimana kalau salah? Nah, kalau salah sudah tinggal ini blok aja, ini dihapus nih. Di blok ya. Ntar saya hapus nih, ya blok ya. Ini harusnya bikin section break-nya tadi di halaman 10. Sudah dibikin ini. Kursornya taruh di sini. Yes, bentar ini loncat-loncat. Geser. Nah, ini di-delete aja. Nah, udah. Section break-nya hilang ya. Harusnya saya buat di halaman 10. Nah, ini halaman 10. Halaman 10 ya. Nah, saya buat section break-nya di sini ya. Ya, saya insert layout break. Sebelas kita lihat ya, double klik. Nah, udah 3 ya. Nah, ini di 10 masih 2 ya. Oke. Sekarang saya ke halaman 15, bikin break lagi. Saya perbesar deh sampai kelihatan surat. Nah, ini. Saya ke halaman 15. Pokoknya gini, di setiap akhir section itu kita harus tempatkan section break. Nah, fungsinya buat apa section break itu nanti saya jelaskan ya, section break ini. Kalau nggak ada section break bisa nggak? Nanti nggak bisa. Kita memilah halamannya berdasarkan bab. Nah, ini halaman 15-nya. Oh, udah halaman 20 saya kelewat. Halaman 15-nya ya. Nah, ini 16. Oke, ini 15. Nah, 15 ya. Oke, ini di halaman 15 saya akan buat section. Nah, layout section break ya. Layout masuk ke break section break. Oke, ini kita cek, udah section 4 ya. Oke, satu lagi nih kita buat di halaman 20. Halaman 20. Kelewat. Nah, ini 20 ya. Ini 21. Di 20. Saya klik, ini layout, pilih break, ini section break. Oke. Oke, saya udah punya 5 section. Kita lihat, saya perkecil aja. Saya tekan kontrol sama scroll ya. Ini jadi seperti ini. Nah, ini bagi gini supaya kelihatan enak. Nah, saya udah punya, kalau saya double klik. Nah, sudah bisa lihat nih. Ini section 1 sampai 5, ini section 2 ya sampai 10. Ini section 3, ini sampai 15, halaman 15, section 4 sampai 20, section 5 sampai ini. Ya. Ini sectionnya. Oke. Nah, sekarang saya akan membuat nomor halaman. Saya nomor halamannya di bawah ya. Saya buat bikin footer. Di footernya ya, saya tambahkan button. Ya, gampang aja ya. Nah, yang tengah ini boleh ya. Nah, ini saya perbesar supaya kelihatan. Fontnya saya perbesar ke 48 aja lah ya, supaya kelihatan. Karena saya perkecil. Nah, semua nomornya hal sama nih. Ya.
Nah, walaupun saya sudah bikin section break, tapi nomornya kenapa sama? Harusnya ini mulainya 1 lagi gitu kan ya. Nah gini, ini ada yang belum selesai prosesnya ya. Prosesnya. Jadi saya bikin nih section break-nya udah betul, section 1, section ini, 2, dan seterusnya. Nah, kita boleh misalnya gini. Saya mau nulis di sini bab 1 gitu kan ya, di depannya bab 1 Romawi ya, strip gitu ya. Saya fontnya gede-gede. Fontnya saya blok nih, fontnya. Yang saudara nanti nggak usah ya, ini karena saya show aja supaya kelihatan gitu ya. Ini bab 1 nih. Bab 1, 2, 3. 1 sampai 5 udah betul. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, bab 1 ya. Ya, satunya di sini gitu ya. Penomorannya gini ya, 1 gini ya. Saya sengaja ada tulisan babnya supaya nanti saudara nggak bingung. Kembali lagi, sebentar, ini dokumen saya. Oke, ya. Semua sama nih. Harusnya ini beda. Nah, caranya gini. Kita harus link to previous. Sekarang saya ini bab 1 udah beres. Sekarang saya masuk ke sini, section 2 nih. Ya, ada di halaman 6. Saudara perhatikan di halaman 6, ini link to previous. Link to previous-nya masih aktif. Artinya halaman 6 ini akan mengikuti halaman sebelumnya. Halaman 5. Walaupun sectionnya sudah 2, nih sectionnya, ya, tapi dia masih mengikuti formatnya, format sebelumnya. Nah, supaya beda, bagaimana? Kita harus putus link to previous-nya ini. Ya, saya akan putus nih link to previous-nya. Ya. Nah, link to previous-nya ya. Link to previous-nya ini sudah nggak ada nih. Ya, sudah nggak ada. Tapi kalau kita mau aktifkan lagi, tinggal klik lagi. Berarti dia akan ngikut, ya. Dia akan ngikut ke sebelumnya, ya. Oke, saya akan putus saja dulu. Saya putus. Oke, putus ya. Nah, kalau saya putus, saya ganti nih, ini mau jadi bab 2. Berubah nggak yang atasnya? Nggak ya. Yang atasnya nggak berubah. Kita lihat ke bagian halaman sampai 10 udah betul. Lihat halaman 11. Tuh, dia akan ngikutin nih 11. Gimana nih ini supaya jadi bab 3? Kalau saya ini ganti jadi bab 3, yang atasnya jadi ikut tuh. Atasnya juga ikut tuh, salah. Ya, ini berarti kita buat dulu jadi bab 2 ya. Bab 2. Nah, supaya ini halaman 11 ini nggak ngikut ke halaman 10, caranya gimana? Link to previous-nya kita buang. Nah, buang. Jadi kalau saya ini jadi bab 3, tuh, yang atasnya nggak terpengaruh. Ya, yang bawahnya aja yang terpengaruh. Ya. Oke, ini mau jadi bab 4. Caranya gimana? Link to previous-nya kita buang. Ya. Bab 4. Oke, ya. Nah, sekarang ini mau jadi bab 5 nih. Nah, link to previous-nya kita buang. Ini jadi bab 5. Nah, sekarang penomorannya udah benar nih. Ya, bab 1 gitu ya. Ini contoh aja, saya gunakan 5 halaman supaya gampang ya, tapi nanti kenyataannya nggak akan persis seperti ini gitu kan ya. Nah, tetapi kita bisa buat dokumen ini berbeda-beda nih. Halaman ini sekarang bab 2 tuh. Header sama footernya, headernya ya ini. Tuh. Nah, langkah terakhir, bagaimana nih kalau seandainya penomorannya mulai dari 1 lagi. Kalau penomorannya lanjut sih udah nggak masalah nih. Ya, ini 1 sampai 25, tetapi ininya berbeda ya, ininya bab 1, bab 2-nya gitu. Boleh, ada yang model seperti ini udah selesai kayak gini. Tapi kalau sekarang saya ingin mulai lagi dari 1 nih, ini halaman ininya, bisa nggak? Bisa ya, caranya gini, saya udah double klik nih, ya. Kita cari page number, ya, ada format page number. Nah, kita startnya kan ini continuous nih. Continuous from previous section-nya. Jadi ngikutin dari section sebelumnya. Tapi kalau saya mulai dari 1, boleh tinggal klik ini. Mulai dari 1. Tuh, jadi ini bab 1, halaman 1 sampai 5.
Enggak, 2, 1 sampai 5. Oke, caranya sama juga. Sudah double klik ini blok dulu ya, jadi blok ya. Blok sudah klik page number. Ini. Format page number. Start at 1. Oke. Bab 4 juga sama. Blok juga, ini halamannya. Pilih page number, ada format page number. Start at 1. Gitu. Ya, ini juga sama. Format page number, ini, pilih ini, sudah pilih start at 1. Ya, nah ini udah selesai. Nah, kadang-kadang nanti kalau di bab kan ada daftar isi dan segala macam ya, penomorannya. Ini udah selesai nih saya ya soal. Penomorannya nggak mau pakai angka 1, boleh nggak diganti pakai I1, I2? Boleh, sudah tinggal ke sini. Page number, sini. Format page number. Nah, ini number formatnya. Nah, sudah pakai ini nih. Biasanya kan di awal itu pakai ini nih. I1, I2 gitu kan ya. Nah, penomorannya gini, I1, I2. Dia pakai angka Romawi. Biasanya ini buat nanti kata pengantar, daftar isi, ya, daftar tabel dan segala macam ya. Ini nanti babnya bisa dibuang. Sudah kalau mau ininya dibuang juga boleh ya, gitu kan ya. Misalnya ini saya mau buang nih, ini. Tuh. Nah, ini kan ada simbol ini ya, sudah bisa buang ya. Nah, gitu, simbol formatnya, ya. Di penomoran tuh kayak gini nih. Ini jadi bab 1 boleh, gitu kan ya. Jadi kalau mau ganti bab 1 nggak masalah ini. Dia akan ganti hanya sesuai sectionnya tuh. Tuh, halaman 1 ya. Ini mau jadi bab 2 boleh. Tuh enak tuh kalau udah bagi section. Jadi dia hanya berubah per section aja. Ya, ini bab 3 gitu kan ya. Saya mau ganti. Boleh gitu kan. Gitu. Ini jadi bab 4. Nah, gitu. Ini buat daftar isi dan segala macam nih. Ini kalau kita udah bikin buku. Oke, sampai di sini saya close dulu, stop dulu. Ya, ini saya kalau perbesar, perkecil ini pakai kontrol sama scroll ya, jadi cepet, jadi nggak lewat sini. Nah, sudah tinggal insert aja. Ini di menu insert ini banyak ya. Sudah kalau bikin table, tadi ada contoh bikin table, bikin picture, bikin shape gitu kan ya. Bikin shape ya, smart art yang ini bikin chart juga di sini ada ya. Nah, enaknya yang baru ini di 2019 gitu kan ya, ada screenshot ya, sudah print, tekan tombol print screen bisa langsung ke sini ya. Termasuk ini bisa buat ngerekam juga sebetulnya ya, screenshot ini. Nah, ini equation ya, equation, ini rumus. Sudah untuk equation, sudah tinggal pilih bentuknya seperti apa ya. Kalau bentuknya fraction ya, A plus misalnya gini, sudah tinggal pilih ini. Ini ada model-modelnya ya, biasanya kan gini ya. Nah, saya bentuknya seperti apa, ini nanti bisa pilih-pilih. Misalnya ini nih ya, contoh ya, langsung masukin A tambah A dibagi B gitu kan ya, gitu ya. Nah, kalau mau ditambahin ini misalnya plus C gitu kan ya, kasih kurung juga sini bisa gitu kan ya. Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Saya perbesar ya. Nah, ini kalau saya klik, ini sudah bisa ganti-ganti nih formatnya. Ini bentuk profesional seperti ini, bentuknya linear jadi satu baris. Ya, harusnya dia mau ganti deh. Nah, linear ya, kayak gini ya. Nah, tapi kalau balikin kayak gini lagi ke profesional. Ya. Nah, rumus-rumus sudah tinggal, ini kan menunya hilang tuh. Sudah di double klik aja, klik, nanti langsung muncul menunya, desainnya ini. Tuh ya. Oke, ini untuk equation. Gampang lah ya, equation. Nanti nyoba itu bentuknya. Nah, sekarang saya mau ini, smart art deh. Nah, smart art sudah gampang sebelumnya, ini buat ilustrasi, tinggal nanti atur aja. Ya, hierarki kayak tadi ini bikin struktur organisasi ada di sini ya.
Gampang lah ini pakai Smart Art, tinggal ngikutin. Saya contoh misalnya Smart Art. Ya, misalnya gini. Ya. Nah, sudah tinggal bikin teksnya apa misalnya. Saya bikin 1, 2, 3 ya. 2, 3, 4, 5 gitu kan ya. Saya perkecil dulu. Nah, saya bikin 6 ya. Nah, saya hapus ini ya. Gampang pakainya lah ini. Nah, ini nanti sudah bisa ganti-ganti nih. Tuh. Ya, termasuk change color-nya, mau rubah gini kan ya. Nah, nanti saya ini bahas detail di PowerPoint gitu kan ya. Oke. Tadi gini. Di soal ini ada buat indeks. Mending ini sudah latihan dulu aja. Saya stop share dulu deh. Nanti nggak keburu. Oke, ada pertanyaan nggak?